Aku pernah berpikir aku yang paling lelah di rumah ini. Setiap hari rasanya aku berjalan sendirian. Bangun dengan kepala penuh pikiran, tidur dengan dada yang masih berat. Aku merasa aku yang paling banyak mengalah, paling sering diam, paling sering menelan kecewa tanpa suara. Aku menyimpan semuanya sendiri, seolah jika aku bicara, keadaan akan semakin rumit. Maka aku memilih diam, walau diam itu perlahan mengikis hatiku. Aku mulai menghitung segalanya. Berapa kali aku mengalah? Berapa kali aku menurunkan ego? Berapa kali aku tersenyum padahal hatiku sedang ingin menangis? Dalam hitunganku, aku selalu merasa paling banyak berkorban. Dan tanpa sadar, dari perasaan itu tumbuh kekecewaan kecil yang lama-lama menjadi tembok. Aku jadi mudah tersinggung, mudah merasa tidak dihargai, mudah merasa sendirian meski kami tinggal di rumah yang sama. Aku memandang suamiku bukan lagi sebagai teman seperjalanan, tapi seperti lawan yang tak pernah benar-benar mengerti aku. Setiap kesalahan suamiku terasa lebih besar, setiap diamku terasa lebih benar. Aku lupa satu hal penting, kami sama-sama manusia, sama-sama lelah, sama-sama sedang belajar bertahan. Sampai suatu hari aku sadar, bukan dari pertengkaran besar, bukan dari kata-kata tajam, tapi dari satu momen sederhana. Aku melihat suamiku duduk diam, mata suamiku kosong, napas suamiku panjang. Tidak ada keluhan, tidak ada cerita, hanya lelah yang tak sempat suamiku ucapkan. Dan saat itulah aku merasa malu pada diriku sendiri. Selama ini aku sibuk menghitung lelahku sendiri, sampai aku lupa melihat lelah suamiku. Aku lupa bahwa ia juga pulang membawa beban. Ia juga menahan banyak hal yang tak pernah kau ceritakan. Ia juga sering memilih diam, bukan karena tak peduli, tapi karena tak ingin memperpanjang masalah. Aku baru mengerti, rumah tangga bukan soal siapa yang paling capek, bukan lomba siapa yang paling menderita. Karena saat aku sibuk membandingkan, yang kutemukan bukan keadilan, tapi jarak, bukan pengertian, tapi kesepian. Sejak itu, aku belajar satu hal penting. Aku berhenti menghitung lelah. Aku mulai belajar melihat bahwa kami berdua sedang berjuang dengan cara yang berbeda. Dan mungkin, kebahagiaan itu bukan datang saat semua masalah selesai, tapi saat kami berhenti saling merasa paling terluka, lalu memilih bertahan tanpa saling menyalahkan. Di rumah kecil itu, kami hidup dengan keadaan yang tak selalu ramah. Dindingnya sederhana, perabotannya tak banyak, dan kadang suara hujan di atap justru terdengar lebih keras dari tawa. Rumah itu tidak pernah berjanji akan membuat kami nyaman setiap waktu, tapi di sanalah kami mencoba bertahan dengan segala keterbatasan yang sering kali menguji kesabaran. Uang sering terasa kurang, bukan karena kami tak bekerja, tapi karena kebutuhan selalu datang lebih cepat dari penghasilan. Setiap awal bulan kami mencoba tenang, tapi menjelang akhir, pikiran mulai sesak. Ada tagihan yang menunggu, ada kebutuhan yang tak bisa ditunda, dan ada keinginan kecil yang harus kembali dikubur. Aku sering berpura-pura kuat, sementara ia berusaha terlihat biasa saja. Padahal di dalam kepala kami masing-masing, rasa cemas tak pernah benar-benar pergi. Masalah datang satu persatu, seperti tamu tak diundang yang tak mau pulang. Hari ini soal pekerjaan, besok soal keluarga, lusa soal hal-hal kecil yang seharusnya bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Tapi ketika lelah sudah menumpuk, hal kecil pun terasa besar. Nada suara berubah, tatapan mata tak lagi hangat, dan percakapan pelan-pelan kehilangan maknanya. Dan tanpa kami sadari, kami mulai saling membandingkan. Aku membandingkan lelah suamiku dengan aku. Aku merasa paling berjuang, paling banyak menahan, paling sering mengalah. Dalam pikiranku, aku selalu punya alasan untuk merasa paling berat bebannya. Sementara ia merasa tak pernah dimengerti, apapun yang ia lakukan terasa kurang. Apapun yang ia ucapkan seolah tak pernah sampai ke hatiku. Kami berdiri di sisi yang sama, tapi merasa seolah sedang berhadapan. Setiap masalah akhirnya berubah jadi perdebatan. Bukan lagi tentang bagaimana cara keluar dari kesulitan, tapi tentang siapa yang lebih pantas didengarkan. Kami tak lagi saling mendengar. Kami hanya menunggu giliran bicara.
Kata-kata keluar bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk membela diri. Luka lama diungkit kembali, kesalahan kecil dibesarkan, dan empati perlahan menghilang. Aku berbicara dengan emosi, ia menjawab dengan kecewa. Ia mencoba menjelaskan. Aku merasa diserang. Semakin lama, semakin sulit untuk berhenti. Tak ada yang benar-benar ingin menyakiti, tapi tak ada juga yang mau mengalah. Ego berdiri lebih tinggi dari rasa cinta, dan kesabaran terasa semakin tipis setiap harinya. Dan di saat itu, rumah tak lagi terasa sebagai tempat pulang, rumah berubah menjadi ruang sunyi yang penuh tekanan. Kami masih tidur di atap yang sama, tapi hati terasa berjauhan. Senyum menjadi jarang, sapaan menjadi singkat, dan kehangatan digantikan oleh diam yang panjang. Rumah yang seharusnya menjadi tempat melepas lelah, justru menjadi tempat menahan emosi. Aku sering duduk sendiri, memandangi sudut ruangan, bertanya dalam hati sejak kapan semuanya terasa seberat ini. Ia pun begitu, sibuk dengan pikirannya sendiri, mencoba bertahan tanpa tahu harus bicara pada siapa. Kami sama-sama lelah, sama-sama bingung, tapi terlalu sibuk dengan perasaan masing-masing untuk saling menggenggam. Di rumah kecil ini, kami belajar dengan cara yang menyakitkan, bahwa jika kami terus sibuk menentukan siapa yang paling benar, maka yang kalah adalah rumah tangga itu sendiri. Bahwa jika rumah hanya diisi oleh ego dan pembenaran, maka cinta akan pelan-pelan kehilangan tempatnya. Dan saat itulah aku mulai mengerti bahwa bertahan bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga rumah tetap menjadi tempat pulang, meski dunia di luar sedang tak ramah. Sampai suatu malam, di tengah sunyi yang panjang, kami duduk tanpa saling bicara, tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata yang jatuh, tidak ada juga kata-kata penjelas. Hanya dua orang yang sama-sama lelah, duduk di ruang yang sama, namun tenggelam dalam pikiran masing-masing. Lampu menyala redup, suara jam dinding terdengar lebih jelas dari biasanya, dan waktu berjalan pelan seolah ikut merasakan beratnya suasana. Aku menatap suamiku diam-diam. Wajah suamiku terlihat berbeda malam itu. Garis lelah di matanya lebih jelas, bahunya tampak turun, dan napasnya terdengar panjang. Aku baru menyadari, selama ini aku terlalu sibuk melihat diriku sendiri, sampai lupa benar-benar melihatnya. Aku selalu mengira aku yang paling terluka, aku yang paling banyak menahan, aku yang paling berjuang menjaga semuanya tetap utuh. Padahal di hadapanku, ada seseorang yang juga sedang berjuang, meski tanpa banyak suara. Aku melihat wajah suamiku lelah. Bukan lelah karena aku, bukan lelah karena rumah ini, tapi lelah karena hidup yang memang sedang berat. Dunia di luar rumah tak pernah benar-benar memberi jeda. Tuntutan, tanggung jawab, dan harapan datang silih berganti tanpa peduli seberapa kuat kami. Ia menanggungnya dengan caranya sendiri, seringkali dengan diam, seringkali dengan menahan semua sendiri. Dan aku, alih-alih memahami, justru menambah beban itu dengan tuntutanku. Malam itu aku teringat semua kata-kata yang pernah terucap dengan nada tinggi, semua sikap dingin yang kupilih saat merasa tak dimengerti. Aku teringat bagaimana aku sering menghitung lelahku, lalu menjadikannya alasan untuk menutup diri. Aku merasa jika aku terus merasa paling berjuang, maka aku akan selalu merasa sendirian. Perasaan paling lelah itu ternyata membuatku menjauh, bukan mendekat. Disitulah aku sadar, kesepian dalam hubungan seringkali bukan karena kami ditinggalkan, tapi karena kami terlalu sibuk mengurusi luka sendiri. Aku menciptakan jarak dengan caraku sendiri. Aku menganggap diriku korban, tanpa memberi ruang untuk melihat kenyataan bahwa ia pun sedang berusaha bertahan. Bertahan agar rumah ini tetap berdiri, bertahan agar aku tetap merasa aman, meski ia sendiri sering kehabisan tenaga. Aku melihat tangannya yang diam di pangkuan, tangan yang selama ini bekerja, menggenggam tanggung jawab, menahan lelah, dan tetap berusaha kuat. Aku baru mengerti, tidak semua perjuangan perlu diteriakkan agar terlihat. Tidak semua rasa lelah harus ditunjukkan agar diakui. Ia memilih bertahan dengan diam, sementara aku memilih bertahan dengan keluhan. Dua cara yang berbeda, tapi tujuan kami sama. Padahal ia juga sedang bertahan dengan caranya sendiri,
Ia tidak selalu tahu bagaimana harus bicara. Ia tidak selalu pandai mengungkapkan perasaan, tapi itu tidak berarti ia tidak peduli. Aku salah menafsirkan diam sebagai ketidakpedulian. Padahal diam itu adalah cara ia agar semuanya tidak semakin rumit. Malam itu tidak ada janji besar yang terucap, tidak ada kata maaf yang panjang, tapi ada kesadaran yang pelan-pelan tumbuh di dalam dadaku. Bahwa aku tidak sendiri, bahwa perjuangan ini bukan milikku seorang, dan bahwa jika aku ingin merasa ditemani, aku juga harus belajar menemani. Dari sunyi yang panjang itulah, aku mulai mengerti bahwa bertahan bersama dimulai dari keberanian untuk berhenti merasa paling berjuang, lalu mulai saling melihat dengan hati yang lebih tenang. Sejak saat itu kami belajar, bukan dengan cara yang mudah, tapi dengan cara yang perlahan dan penuh kesadaran. Kami belajar bahwa kunci rumah tangga bahagia bukan tentang siapa yang paling kuat menahan emosi, bukan tentang siapa yang paling sabar menghadapi keadaan, dan bukan pula tentang siapa yang paling banyak berkorban sampai melupakan dirinya sendiri. Semua itu tidak pernah benar-benar membawa kami pada ketenangan, justru seringkali membuat kami saling menjauh tanpa sadar. Kami pernah terjebak dalam pikiran bahwa salah satu dari kami harus lebih kuat dari yang lain, bahwa ada peran yang harus selalu menang, dan ada peran yang harus selalu mengalah. Tapi semakin lama kami hidup dengan cara itu, semakin terasa berat. Kekuatan yang dipaksakan berubah menjadi kelelahan, kesabaran yang ditahan berubah menjadi amarah, dan pengorbanan yang tak pernah dibicarakan berubah menjadi tuntutan diam-diam. Pelan-pelan kami mulai mengerti, kebahagiaan tidak lahir dari adu kuat, tidak juga dari siapa yang paling lama bertahan tanpa mengeluh. Kebahagiaan justru tumbuh saat kami berhenti saling menyalahkan. Saat ada masalah, kami belajar menurunkan nada bicara, menahan kata-kata yang biasanya keluar karena emosi, dan mulai bertanya, bukan menuduh. Bukan suamiku selalu begini, tapi kami bisa hadapi ini bersama. Kami juga belajar berhenti membandingkan lelah. Dulu, aku sering merasa lelahku lebih berat, lebih pantas dimengerti. Ia pun mungkin merasa hal yang sama. Tapi lelah bukan untuk dibandingkan, karena setiap orang membawa beban yang berbeda. Saat lelah dibandingkan, yang muncul bukan empati, tapi ego. Bukan pengertian, tapi rasa ingin diakui. Dan dari situlah luka-luka kecil mulai tumbuh tanpa disadari. Kami menyadari, saat ia mencari perbandingan, ia tak akan pernah menemukan ketenangan, selalu ada alasan untuk merasa lebih menderita, selalu ada cerita untuk merasa lebih benar. Perbandingan hanya membuat hati sibuk menghakimi, bukan memahami. Ia membuat kami fokus pada apa yang kurang, bukan pada apa yang masih kami miliki bersama. Setiap kali kami kembali tergoda untuk menghitung siapa yang paling lelah, kami mengingat kembali masa-masa sunyi itu. Masa ketika rumah terasa dingin meski kami berada di tempat yang sama. Masa ketika diam lebih sering hadir daripada tawa, kami tidak ingin kembali ke sana. Maka kami memilih berhenti, menarik napas, dan mengingat bahwa tujuan kami bukan menang dalam perdebatan, tapi menjaga hubungan tetap hidup. Kami belajar bahwa menyalahkan hanya akan memperpanjang luka. Kata-kata tajam mungkin memberi kepuasan sesaat, tapi meninggalkan bekas yang sulit hilang. Luka yang tak pernah benar-benar sembuh itu akan muncul lagi di saat-saat lemah, di saat emosi sedang tinggi. Dan jika dibiarkan, luka itu akan terus bertambah, menumpuk, dan akhirnya membuat kami saling asing. Kini kami memilih cara yang berbeda. Kami memilih saling mendengar meski tidak selalu setuju. Kami memilih saling memahami meski tidak selalu sepakat. Kami memilih bertanya sebelum menuduh dan memeluk sebelum menjauh. Kami tahu perjalanan ini tidak selalu mulus dan kami masih sering lelah. Tapi setidaknya kami lelah bersama, bukan saling melawan. Dari semua pelajaran itu, kami mengerti satu hal sederhana, rumah tangga yang bahagia bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang dua orang yang mau berhenti melukai, lalu memilih untuk menjaga satu sama lain. Karena ketenangan tidak datang dari merasa paling berjuang, tapi dari kesediaan untuk berhenti membandingkan, dan mulai berjalan searah, meski langkah kami tidak selalu sama cepatnya.
Jika hari ini kamu merasa paling lelah, cobalah berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan semua pikiran yang berisik di kepalamu, dan beri ruang pada hatimu untuk tenang. Tidak semua kelelahan harus segera diselesaikan. Kadang yang kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak agar tidak semakin terluka oleh pikiran sendiri. Lelah itu wajar, apalagi jika kamu sudah terlalu lama memikul banyak hal sendirian. Cobalah lihat pasanganmu. Lihat lebih dalam. Bukan hanya sikapnya hari ini, bukan hanya kata-katanya yang mungkin terdengar dingin atau datar. Lihat caranya bangun setiap pagi, caranya menghadapi hari meski wajahnya sering menyimpan letih. Mungkin dia juga sedang berjuang dalam diam. Mungkin ada banyak hal yang ingin dia ceritakan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Tidak semua orang pandai mengungkapkan rasa lelah, sebagian memilih menyimpannya agar rumah tetap terlihat baik-baik saja. Seringkali kita terjebak pada perasaan bahwa kitalah yang paling memikul beban. Kita merasa tidak didengar, tidak dipahami, dan tidak ditemani. Padahal di hadapan kita ada seseorang yang juga sedang berusaha sekuat tenaganya. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena caranya mencintai dan bertahan mungkin berbeda dengan caramu. Saat kamu merasa sendiri, bisa jadi dia juga merasakan hal yang sama. Rumah tangga bukan tentang menang atau kalah. Bukan tentang siapa yang paling benar saat terjadi perbedaan. Jika salah satu merasa menang, maka yang lain pasti merasa kalah. Dan disitulah luka mulai tercipta. Rumah tangga adalah tentang dua orang yang memilih bertahan bersama, meski seringkali sama-sama lelah. Bertahan untuk tetap saling menggenggam, bukan saling menjatuhkan. Bertahan untuk saling menguatkan, bukan saling membuktikan siapa yang lebih berkorban. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa masalah. Tidak ada pasangan yang selalu sejalan dalam setiap langkah. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapi semua itu. Apakah kita memilih memperbesar jarak, atau justru mendekat saat keadaan sedang sulit? Kadang yang dibutuhkan bukan solusi besar, tapi kesediaan untuk saling mendengar tanpa menghakimi. Duduk bersama, diam bersama, dan mengakui bahwa kita sama-sama lelah, namun tidak ingin menyerah. Jika hari ini hatimu terasa berat, izinkan dirimu untuk merasa lelah tanpa harus merasa bersalah. Kamu tidak lemah hanya karena merasa capek. Kamu manusia. Dan pasanganmu pun manusia. Kalian berdua sedang belajar, sedang jatuh bangun, sedang mencari cara terbaik untuk tetap bersama di tengah keadaan yang tidak selalu ramah. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk menyimpannya. Mungkin suatu hari nanti, saat emosimu sedang tinggi, kamu bisa membacanya kembali dan mengingat bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang mau tetap tinggal. Bagikan cerita ini jika kamu merasa ada orang lain yang sedang membutuhkannya. Bisa jadi, cerita sederhana ini menjadi pengingat kecil bagi hati yang sedang lelah, bahwa di balik semua rasa capek itu, kamu tidak sendirian dan kamu tidak perlu menghadapi semuanya sendiri.